Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan membaca syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang disyarah oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-60 di pembahasan kita tentang definisi iman dan status pelaku dosa besar dari orang beriman. Status pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Di halaman 229 setelah selesai Syekh Shalih membahas tentang definisi iman dan bahwasanya iman itu adalah keyakinan, ucapan dan perbuatan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Kemudian beliau menjelaskan perkataan Syekhul Islam, wa hum ma'a dzalika la yukaffiruna ahlal qiblati bimutlaqil ma'asi wal kaba'iri kama yaf'aluhu al khawariju. Wa hum, dan mereka yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah, ma'a dzalik, meskipun mengatakan bahwa amal perbuatan itu termasuk iman, tetapi la yukaffirun, ahlu sunnah tidak memvonis kafir, tidak mengkafirkan ahlul qiblah, orang Islam, bimutlaqil ma'asi, disebabkan perbuatan maksiat, wal kabair, serta perbuatan dosa besar. Yani ahlu sunnah wal jamaah meskipun mereka mengatakan bahwa amal perbuatan termasuk iman, tetapi mereka tidak mengkafirkan orang Islam sebab perbuatan maksiat dan dosa besar. Kama yaf'aluhul khawarij, seperti yang dilakukan oleh orang-orang khawarij. Syekh Shalih mengatakan, artinya wa ahlus sunnah wal jamaah ma'annahum yarawna anal a'mala dakhilatun fi musammal iman wa annahu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, hum ma'a dzalik la yahkumuna bil kufri ala man yadda'i al islama wa yastaqbilu al qibla wa yastaqbilu al ka'bata bi mutlaq irtikabihi al ma'asi allati hiya duna syirki wal kufri. Dan ahlu sunnah wal jamaah meskipun mereka berpandangan bahwa amal-amal perbuatan itu termasuk iman, dan bahwasanya iman itu bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan, meskipun demikian mereka tidak memvonis kafir siapapun yang mengaku Islam dan sholat menghadap Ka'bah bimutlaqir tikabihi al-ma'asi, dengan sebab orang itu melakukan maksiat, allati hiya duna syirki wal kufri, yang maksiat itu tidak mencapai level kesyirikan dan kekafiran. Maknanya apabila maksiat itu mencapai level kesyirikan dan kekafiran, maka ahlu sunnah mengkafirkannya. Ya, apabila maksiat itu mencapai level kesyirikan dan kekafiran, maka ahlu sunnah wal jamaah mengkafirkannya, mengkafirkan pelakunya. Dan ini sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, al-ma'asi kulluha min amril jahiliyah la yukaffaru sahibuha birtikabiha ya illa asyirik. Kemaksiatan itu semuanya masuk kejahiliahan, pelakunya tidak divonis kafir sebab melakukan kemaksiatan itu kecuali syirik. Ya, ini catatan penting ya, membedakan ahlu sunnah dengan al-khawarij ya dan murji'ah. Ahlussunnah wal jamaah meskipun berpandangan bahwa amal-amal perbuatan itu
termasuk definisi iman, dan bahwa iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang sebab kemaksiatan. Akan tetapi ahlu sunnah wal jamaah tidak memvonis kafir orang Islam orang yang mengaku Islam, ya, yang menghadap ke kiblat umat Islam saat salat dengan sebab ia melakukan perbuatan maksiat yang tidak mencapai level kesyirikan dan kekafiran. Artinya kalau dia melakukan perbuatan kemaksiatan yang mencapai level kesyirikan dan kekafiran, maka ahlu sunnah mengkafirkannya. Kama yaf'aluhul khawariju haitsu qalu man fa'ala kabiratan fahuwa fid dunya kafir wa fil akhirati mukhalladun fin nari la yakhruju minha. Seperti yang dipraktekkan oleh orang-orang Khawarij, di mana mereka orang-orang Khawarij ya berpendapat barang siapa yang melakukan satu saja dosa besar maka di dunia statusnya kafir, ya, dan di akhirat kekal di dalam neraka, tidak keluar darinya. Nah, ini pendapat Khawarij berbeda dengan ahlu sunnah wal jamaah. Fa ahlu sunnah yarawna annal ukhuwatal imaniyata thabitatun ma'al ma'asi. Jadi ahlu sunnah wal jamaah berpandangan bahwa persaudaraan iman, persaudaraan seiman, thabitatun tetap ada ma'al ma'asi, meskipun ya orang itu melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, ya, yang apa? Tidak mencapai level kesyirikan dan kekafiran. Fal asi akhun lana fil iman. Jadi pelaku maksiat itu masih saudara seiman dengan kita, ya. Pelaku maksiat dari kalangan muslimin itu masih saudara seiman dengan kita. Wastadalla Syekh ala dzalik biqaulihi ta'ala fi ayatil qisas. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Al-Wasithiyah berdalil atas hal tersebut, berdalil bahwasannya pelaku maksiat yang tidak mencapai level syirik dan kekafiran dari kalangan muslimin itu masih saudara seiman dengan kaum muslimin, ya, berdalilkan dengan ayat Qisas yang ada dalam surat Al-Baqarah. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Maka barang siapa yang mendapatkan aufiyah, mendapatkan maaf min akhihi dari saudaranya. Yang dimaksud man di sini adalah pembunuh. Maka siapapun pembunuh yang mendapatkan maaf dari saudaranya, hendaknya ia mengikuti pemberian maaf itu dengan baik. Makna ayat ini, annal jani, ya, idza afa anhu al majni alaih awaliyuhu anil qisasi wa radhiya bi akhdhil mali fid diyati fa'ala mustahiqil mal an yatlubahu bil ma'ruf min ghairi unufin wa ala man alaihi al mal an yuaddiyahu ilaihi min ghairi mumatalatin. Maknanya bahwa al-jani, pelaku kriminal pembunuhan, apabila mendapatkan maaf dari korban atau dari wali kurban, ya, pelaku kriminal pembunuhan apabila mendapatkan maaf, ya, pelaku kriminal, ya, apabila mendapatkan maaf dari korban atau dari walinya korban, ya, anil qisas, pemberian maaf tidak dikisos, waradhiya, dan wali korban pembunuhan menerima, ya, ridho bi akhdhil mal fid diyah, ya, ridho dengan pengambilan diat, denda. Fa'ala mustahiqil mal an yatlubahu bil ma'ruf min ghairi unuf. Maka orang-orang yang berhak mendapatkan denda, ya, orang-orang yang berhak mendapatkan ganti rugi itu, dia harus meminta ganti rugi itu dari si pelaku kriminal, si pembunuh, dengan cara yang baik dan tidak dengan cara yang, ya, kasar. Wa alaman alaihil mal, dan pelaku kriminal yang berkewajiban membayar
denda, an yu'addiyahu ilaihi min ghairi mumatalah, juga wajib menunaikan denda itu dengan baik, bukan dengan mengulur-ulurnya saat dia mampu. Ya. Ini makna ayat. Wajhul istidlal minal ayati, sisi pendalilan dari ayat itu bahwasannya pelaku maksiat dari kalangan muslimin yang maksiatnya tidak mencapai level syirik dan kufur akbar masih saudara seiman dengan kaum muslimin, anahu samma al-qatila akhan lil maqtul. Dalam ayat itu ya pembunuh disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ya pembunuh dari kalangan muslimin, oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai saudara, ya, sebagai saudaranya yang dibunuh. Ya, ma'annal qatla kabiratu min kabairudz dzunub. Padahal yang namanya membunuh seorang beriman itu apabila dilakukan oleh seorang yang mengaku muslim itu merupakan dosa besar. Membunuh orang beriman ya itu dosa besar. Ya. Wa ma hadza lam tazul ma'hul ukhuwatul imaniyah. Toh demikian ya persaudaraan seiman tidaklah terhapuskan, tidaklah hilang sebab dosa besar membunuh tadi. Ini sisi pendalilannya bahwa si pembunuh oleh Allah Subhanahu wa taala masih ditetapkan sebagai saudara korban yang dibunuhnya, padahal membunuh itu dosa besar. Ini kejadiannya adalah sama orang beriman menunjukkan bahwa pelaku maksiat dari kalangan muslimin yang maksiatnya tidak sampai level syirik akbar, kufur akbar, maka dia masih ya muslim, maka dia masih dihukumi muslim sebagai pelaku dosa besar. Wastadalla asy-syekhu aidan biqaulihi ta'ala. Asy-syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifata, berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Wa in ta'ifatan, dan jika dua kelompok minal mu'minin dari orang-orang beriman iqtatalu, saling membunuh, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara kedua kelompok. Itulah ayatain, dua ayat dari surat Al-Hujurat. Wajhul istidlal minal ayatain al-karimatain, sisi pendalilan dari dua ayat yang mulia ini bahwasannya ya pelaku maksiat dari kalangan muslimin yang maksiatnya tidak mencapai level syirik akbar dan kufur akbar, maka statusnya masih ya muslim, ya masih mukmin. Statusnya annahu sammahum mu'minin, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut kedua kelompok yang saling membunuh itu sebagai mukmin. Ya, mereka semuanya disebut mukmin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma wujudul iqtital wal baghi bainahum. Padahal ya mereka saling bunuh dan saling mendolimi. Wasamahum ikhwatan lil mu'minin biqauli wa fa aslihu baina akhwaikum. Dan dalam ayat itu juga, dalam dua ayat itu juga oleh Allah Subhanahu wa taala mereka disebut saudara seiman. Mereka disebut saudara seiman. Allah mengatakan fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah ya, maka damaikanlah antara saudara-saudara kalian. Mereka masih disebut saudara seiman. Wa ma'nal ayat ijmalan, makna ayat secara umum, dua ayat dalam surat Al-Hujurat itu, anahu idza taqatala fariqan minal muslimin, apabila dua kelompok dari kaum muslimin saling bertikai, saling bunuh, saling perang, fa'al muslimina an yas'au fis sulhi bainahum, maka kaum muslimin yang lain wajib untuk ya berupaya mendamaikan antara mereka, wa yad'uhum ila hukmillah, mendamaikan mereka dan menyeru mereka untuk kembali kepada hukum Allah, untuk merujuk kepada hukum Allah. Fa in hasala ba'da dzalika ta'addi min ihda at-ta'ifatain 'ala al-ukhra, apabila setelahnya itu salah satu kelompok berbuat zalim terhadap kelompok yang lain, walam taqbalis sulha, tidak mau menerima perdamaian, kana 'alal muslimina an yuqatilu hadhihi at-ta'ifah al-baghiyah, maka kaum muslimin wajib untuk memerangi kelompok yang zalim ini hatta tarji'a ila amrillahi wa hukmih, ya, sehingga
kelompok ini kembali kepada ya perintah Allah dan hukum Allah, yaitu berdamai, ya, bersaudara. Fa in raja'at tilka ta'ifah an baghiha, sehingga jika kelompok yang zalim tadi mau meninggalkan kezalimannya, wajabatid da'wah ila kitabillahi wa hukmih, dan mau menerima hukum Allah dan keputusan Allah Subhanahu wa taala, fa'al muslimina ya'dilu bainat ta'ifatain, maka kaum muslimin wajib untuk bersikap adil terhadap dua kelompok tersebut fil hukmi, dalam memutuskan hukum. Wa yataharras shawab, mereka wajib untuk yataharra as-shawab, mereka wajib untuk apa? Mengupayakan ya keputusan yang benar, al-mutabiq li hukmillah, yang sesuai dengan hukum Allah. Wa ya'khudhu ala yadit ta'ifah adh-dhalimah, wajib menahan ya orang-orang yang zalim hatta takhruja minadh dhulmi, sehingga meninggalkan kezalimannya, wa tu'addiya ma yajibu 'alaiha lil ukhra, dan menunaikan apa yang menjadi tanggungannya bagi kelompok lain yang telah dia zalimi. Thumma amara Allah subhanahu al-muslimina an ya'dilu fi kulli umurihim ba'da amrihim bihadzal 'adl al-khas bi ta'ifatan al-muqtatilatain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kaum muslimin agar bersikap adil dalam segala hal, ya, sesudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar mereka berbuat adil dalam kasus khusus ini, ya, kasus antara dua kelompok kaum muslimin yang bertikai, ya. Qal wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, bersikaplah adil dalam segala hal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersikap adil. Ayadilu innallaha yuhibbul adilin, ya. Sikaplah adil kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Qauluhu ta'ala, dan Allah taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, jumlatun musta'nafah, kalimat yang baru. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kalimat yang baru, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu tidak lain adalah bersaudara. Ya. Muqarriratun lima qablaha minal amri bil islah. Ya, mempertegas ya perintah di ayat sebelumnya agar berdamai karena mereka saudara. Kenapa berdamai? Karena mereka saudara. Ya, kenapa berdamai? Karena mereka saudara. Wal ma'na annahum yarji'una ila amrin wahid huwal iman, fahum ikhwatun fid din. Ya. Mereka ini memiliki titik kesamaan, yaitu apa? Iman. Mereka itu adalah saudara seiman, saudara seagama. Faslihu baina akhawaikum. Maka damaikanlah di antara ya saudara-saudara kalian, yakni kullu muslimin, kullu muslimaini takhasama wa taqatala, kullu muslimaini takhasama wa taqatala, ya, setiap dua muslim yang apa bertikai, saling bunuh, saling berperang, mereka itu damaikan. Aslihu baina akhawaikum, damaikan, karena ya keduanya adalah saudara. Wa takhsisul itsnain bidzikr li itsbati wujubil islah fi ma fawqahuma bi tariqil aula. Disebut dua, ya, akhwai, dua saudara. Ya, dua saudara. Untuk menunjukkan bahwa apabila lebih dari dua pihak yang bertikai dari kalangan muslimin, maka lebih perlu lagi untuk didamaikan, lebih wajib lagi untuk didamaikan. Wattaqullaha fi kulli umurikum, bertakwalah kepada Allah kalian, dan bertakwalah kalian kepada Allah dalam segala urusan kalian, la'allakum turhamun bisababit taqwa. Ya. Semoga kalian mendapatkan rahmat disebabkan ketakwaan kalian. Ya. Ini dua ayat Al-Qur'an yang dijadikan dalil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa ya pelaku maksiat, ya maksiat yang paling paling dianggap mengerikan di kalangan manusia, yaitu membunuh. Apabila dilakukan oleh seorang muslim membunuh muslim yang lain, ya, maka selama perbuatan maksiat itu tidak mencapai level syirik akbar atau kufur akbar, ya pelakunya masih muslim, ya, menurut ahlu sunnah tidak dikafirkan.
Wa qauluhu, kemudian ucapan Syekhul Islam Taimiyah selanjutnya, wala yaslubuna al-fasiqal milliyah al-islam bil kulliyah. Ahlu sunnah ya tidak mencabut status keislaman secara total dari al-fasiq al-milli, dari pelaku kefasikan yang masih muslim. Ya, ahlu sunnah tidak la yaslubun, tidak mencabut al-islam bil kulliyah, status keislaman secara total, ya, memvonis kafir siapa? Dari al-fasiq al-milli, dari pelaku kefasikan, pelaku kemaksiatan al-milli yang masih muslim. Wala yukhallidunahu finnar, tidak pula ahlu sunnah memvonis pelaku kefasikan yang masih muslim ini ya dengan kekal di neraka, kama taqul Mu'tazilah, sebagaimana hal itu pendapat Mu'tazilah. Ay min usuli ahli sunnati wal jamaah, kata Syekh Saleh, wa di antara aqidah ahli sunnah wal jamaah annahum la yaslubun ay la yanfuna 'anil fasik. Mereka tidak mencabut, ya, tidak menghapuskan dari pelaku kefasikan al-fisqu wal khuruj an ta'atillah. Ya, kefasikan itu artinya keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu bil fasiqi huna, yang dimaksud dengan fasik dalam ucapan Syekhul Islam di sini adalah alladzi yartakibu ba'dhal kaba'ir. Orang yang melakukan sebagian dosa besar, orang yang melakukan sebagian dosa besar, kasyurbil khamri, ya, tentu saja yang tidak mencapai level syirik akbar dan kufur akbar ini selalu diingatkan. Seperti minum khamr, berzina, wazina, wassariqah, mencuri, ma'tiqad hurmati dzalik, selama masih meyakini perbuatan-perbuatan dosa besar itu haram. Al-milli ay alladzi ala millatil Islam, yang masih mengaku muslim. Ya, masih muslim, masih di atas keislaman. Walam yartakib minadz-dzunub ma yujibu kufrah. Artinya tidak melakukan dosa yang mengharuskan dia kafir. Ya, syirik akbar dan kekafiran-kekafiran akbar yang lainnya, pembatal-pembatal keislamannya, bukan. Tetapi melakukan sebagian dosa besar yang tidak mencapai level mengharuskan dia dikafirkan. Fa ahlu sunnah wal jamaah, jadi ahlu sunnah akidah mereka, ahlu sunnah wal jamaah terhadap orang seperti ini, la yaslubunahu al-islam bil kulliyah, tidak mencabut status ya keislamannya ya secara total, yang memvonisnya kafir, ya, tidak mencabut status keislamannya ya secara total atau memvonisnya kafir, tidak. Fayahkumuna 'alaihi bil kufr, artinya menghukumi dia kafir, tidak. Kama taqulu al-khawarij fi dunya, sebagaimana ya hal itu pendapat al-khawarij. Al-khawarij berpendapat bahwa pelaku dosa besar meskipun bukan level syirik akbar atau kufur akbar atau pembatal keislaman, ya, menurut khawarij di dunia pelaku tersebut kafir. Ahlussunnah tidak, ya, tidak memvonisnya kafir, tidak mencabut status keislamannya secara total, ya. Wala yukhallidunahu finnar ay yahkumuna alaihi bil khulud finnar fil akhirah, tidak pula ahlussunnah kemudian memvonisnya kekal di dalam neraka di akhirat nanti, ya, wa adam khuruji minha idza dakhalaha. Ahlussunnah juga tidak memvonisnya ya tidak akan keluar dari neraka selamanya apabila dia oleh Allah Subhanahu wa taala diputuskan harus masuk neraka. Karena sebagian ya kaum muslimin dari para pelaku dosa besar itu akan masuk neraka, tetapi Ahlussunnah mengatakan tidak kekal dalam neraka, akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama taqulu al-Mu'tazilah, itu pendapat Mu'tazilah yang mengatakan kekal. Wal khawarij wal Mu'tazilah yarawna annal fasik la yusamma musliman wala kafiran. Bedanya, meskipun Khawarij dan Mu'tazilah sama-sama mengatakan ya bahwa pelaku kefasikan, pelaku dosa besar dari kalangan muslimin itu kekal di neraka di akhiratnya nanti, tetapi perbedaannya al-Mu'tazilah yarawna annal fasiqa la yusamma musliman wala kafiran. Di dunia, ya, di dunia. Al-Mu'tazilah berpandangan bahwa pelaku kefasikan, pelaku dosa besar di dunia ini tidak divonis muslim, tidak pula divonis kafir. Tidak divonis muslim, tidak pula divonis kafir. Ya. Bal huwa indahum bil manzilah bainal manzilatain. Jadi statusnya kalau bukan muslim, bukan kafir, pelaku dosa besar ya yang tidak mencapai level syirik akbar atau kufur akbar,
Statusnya apa menurut Mu'tazilah? Indahum bil manzilah bainal manzilatain. Ya. Pelaku dosa besar itu statusnya manzilah bainal manzilatain. Ya. Di sebuah kedudukan antara dua kedudukan, bukan muslim, bukan kafir. Hadza hukmuhu indahum fid dunya. Ini hukum pelaku dosa besar ya menurut Mu'tazilah di dunia. Wa ma hukmuhu indahum fil akhirah, adapun statusnya, hukumnya di akhirat menurut Mu'tazilah fahuwa mukhalladun finnar, maka kekal di neraka. Ya, maka kekal di neraka. Ini tadi ya terkait pelaku dosa besar yang tidak mencapai level syirik akbar dan kufur akbar. Adapun kalau perbuatan dosa besarnya itu mencapai level kufur akbar, syirik akbar, ya pembatal keislaman yang jelas, maka ya Al-Khawarij dan Mu'tazilah sama dengan Ahlu Sunnah pendapatnya, menyatakan ya pelaku itu kafir, ya menyatakan pelaku itu kafir, keluar dari Islam, ya dicabut darinya status keislamannya secara utuh, ya status keislamannya secara utuh, ya. Adapun bid'ah yang baru, ya ada bid'ah di zaman ini, muncul di zaman ini bid'ah, ya lebih parah daripada Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar yang dosa besarnya itu tidak mencapai level kufur dan syirik, di dunia itu statusnya bukan muslim, bukan kafir. Ya. Ini saja sudah menyelisihi Quran, Sunnah dan ijma'. Ya. Tapi ada ya bid'ah yang baru di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah, bid'ah baru, pelaku syirik akbar, pelaku kufur akbar. Ya, pelaku syirik akbar, pelaku kufur akbar apabila ya menurutnya pelaku itu jahil, tidak mengetahui bahwa perbuatannya syirik atau perbuatannya kufur, ya perbuatannya itu kekafiran, maka menurut dia statusnya bukan muslim, bukan kafir di dunia ini. Statusnya bukan muslim, bukan kafir di dunia ini. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi umat, menyelisihi umat. Wal adillatu ala butlani hadzal madhhab katsirah. Kata Syekh Shalih, dalil-dalil yang menerangkan kekeliruan madhab Khawarij dan Mu'tazilah dalam Al-Quran maupun Sunnah banyak sekali. Waqad marra ba'dhuha, sebagiannya telah kita baca, wa sayati dzikru baqiyatiha, sebagian yang lainnya akan datang insyaallah. Tsumma bayyana Syekh rahimahullah al-hukm as-sahih alladhi yantabiqu al-fasiq al-milli muayyadan bi adillatihi minal kitab wa sunnah. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ya menjelaskan status yang benar, yang tepat bagi pelaku kefasikan dari kalangan muslimin, ya disertai dengan dukungan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Faqala, ya beliau Syekhul Islam mengatakan bal al-fasik yadkhulu fismil iman al-mutlaq. Mutlaqul iman ladzi yadkhulu fihi al-imanul kamil wal imanun naqis. Tetapi al-fasik, pelaku kefasikan, yadkhul masih tercakup fismil iman mutlaq, masih tercakup dalam ya sebutan iman, masih tercakup dalam barisan orang-orang mukmin. Ya. Apa makna aliman mutlak di sini? Mutlakul iman. Iman masih tercakup dalam barisan orang beriman. Ya. Orang beriman itu sebutan bagi orang yang imannya sempurna dan juga al-iman naqis, orang yang imannya tidak sempurna. Di pelaku kefasikan ini masih tercakup dalam sebutan ini, dalam sebutan orang beriman. Ya, karena orang beriman itu, ya komunitas orang beriman itu ada yang imannya sempurna, ada yang imannya ya tidak sempurna. Menurut Ahlu Sunnah, ya orang fasik, pelaku kefasikan, pelaku dosa besar yang tidak mencapai level syirik dan kufur, ya masih masuk kategori orang-orang beriman. Kama fi qoulihi ta'ala, ya, masih tercakup di dalam semisal firman Allah Subhanahu wa taala, fatahriru raqabatin mu'minah. Maka dia wajib membebaskan, ya maka kafarahnya dia wajib membebaskan raqabatin mu'minah, budak, ya seorang budak yang mukmin, seorang budak yang beriman. Ya. Kata-kata budak beriman di sini mencakup ya
budak yang taat, yang soleh, dan mencakup budak yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar, tidak taat, tidak soleh. Selama dia masih mukmin, maka dia tercakup dalam lafaz ini. Fa inna man a'taqa raqabatan mu'minatan wa in kana al-mu'taqu fasiqan fima yushtaratu fihi imanur raqabati al-mu'taqati ka kaffaratiz zihari wal qatli ajza'ahu dzalikal 'idqu bittifaqil ulama. Ya. Ulama satu kata bahwa barang siapa yang membebaskan budak beriman walaupun budak itu fasik, dalam perkara-perkara yang dipersyaratkan, ya, budaknya beriman, ya, dipersyaratkan budak yang dibebaskan itu beriman, seperti dalam kafarah zihar ataupun kafarah pembunuhan, maka ulama satu kata ajza'ahu dzalikal idqu, pembebasan budak itu, ya, telah sah, ya, meskipun yang dibebaskan itulah budak yang fasik, ya. Selama budak itu mukmin, beriman, meskipun fasik, apabila dijadikan budak itu dibebaskan sebagai kafarah zihar atau kafarah pembunuhan, maka ulama satu kata itu sah kafarahnya. Li'anna dzalika yadkhulu fi umumil ayati, karena, ya, budak beriman yang fasik tadi, ya, masih tercakup dalam sebutan raqabatin mu'minah, dalam sebutan apa? Budak yang beriman. Wa illam yakunil mu'taqu min ahlil imanil kamil, meskipun dia bukan, ya, budak yang imannya sempurna. Budak yang imannya apa? Sempurna. Meskipun dia bukan budak yang soleh, selama dia budak yang beriman, ya, maka sah apabila dijadikan kafarah. Sah dijadikan kafarah, dibebaskan sebagai kafarah zihar. Ya. Ini sesuai dengan dalil, ya. Jadi Syekhul Islam terangkan bahwa orang fasik dari kalangan kaum muslimin, ya, itu masih tercakup dalam sebutan barisan orang beriman. Sehingga seandainya budak itu budak beriman tapi fasik, sah kalau dibebaskan sebagai apa? Sebagai kafarah zihar. Ya, ijma' ini ulama satu kata. Wa qalu wa qad la yadkhul al-fasiq al-milli fil ismi lil mani mutlaq. Meskipun terkadang, ya, golongan fasik yang masih muslim ini tidak tercakup dalam sebutan mukmin yang sempurna imannya. Ya. Meskipun, ya, orang fasik yang mengaku Islam ini dia tidak tercakup dalam golongan mukmin yang sempurna imannya. Ai idza urida bil iman al imanul mutlaqul kamil. Ya. Jika yang dimaksud dengan iman itu adalah iman yang sempurna. Kama fi qouli ta'ala, sehingga orang fasik dari kalangan kaum muslimin tidak tercakup dalam semisal firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum al-ayat. Orang-orang mukmin itu hanyalah mereka-mereka yang apabila disebut nama Allah, ya, takutlah hati mereka. Al-ayah dalam surat Al-Anfal. Ya. Li'anal murada bil imanil madhkur fil ayatil karimah al-imanul kamil. Karena yang dimaksud dengan al-mu'minun dalam ayat Al-Anfal ini, ayat yang mulia dalam surat Al-Anfal ini adalah al-mu'minu imanan kamilan. Tidak lain orang-orang mukmin yang sempurna imannya itu adalah mereka-mereka yang apabila disebut nama Allah, ya, niscaya hati-hati mereka takut kepadanya. Falyadkhulu fil fasik, sehingga tidak tercakup di dalam ayat ini orang fasik. Ya, orang fasik. Ya, karena imannya tidak sempurna, tidak taat dia, tidak soleh. Li'anna imanahu naqis, karena imannya tidak sempurna, ya, imannya lemah. Sehingga tidak tercakup dalam ayat itu. Ya. Walinarji ila tafsir ayatil karimah. Sekarang kita akan baca tafsir ayat Al-Anfal ini yang mulia. Innama adatu hasrin tusbitul hukma lil madhkur wa tanfi' amma siwah. Innama itu, ya, maknanya hanya, ya, untuk membatasi. Adatu hasr, untuk membatasi, ya, menetapkan hukum yang disebutkan dan menafikan selainnya.
Al-mu'minun al-imanul kamil. Hanya orang-orang beriman yang imannya sempurna itu hanyalah mereka-mereka alladzina, mereka-mereka yang idza dzukirallah ay dzukirat 'azamatuhu wa qudratuhu wa ma khuwifa bihi man asahu. Apabila disebut keagungan Allah, disebut ya kudrah Allah, kemahakuasaan Allah, disebutkan ya ancaman-ancaman Allah yang akan membuat takut siapapun yang durhaka kepadanya, wajilat qulubuhum ay khafat, niscaya hati mereka akan takut kepada Allah. Wa idza tuliyat alaihim, dan apabila dibacakan kepada mereka ayatuhu ay quri'at ayatuhu almunazzalatu, apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada mereka, au dzukirat ayatul kauniyah, atau diperingatkan dengan ya ayat-ayat kauniyahnya, kejadian-kejadian di alam semesta ini, zadathum imana ay zada imanuhum bisababi dzalik, niscaya iman mereka meningkat dengan sebab itu, bertambah dengan sebab itu. Wa ala rabbihim, dan hanya kepada Allah pencipta mereka, yatawakkalun, mereka bertawakal, yufawwiduna jami'a umurihim ilaihi la ila ghairihi, mereka hanya menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Tsumma dzakara Syekh dalilan minas sunnah. Kemudian jadi orang fasik dari kalangan muslimin ya itu terkadang masuk ya dalam sebutan orang beriman apabila yang dimaksudkan iman di situ adalah iman mencakup yang imannya sempurna dan imannya tidak sempurna. Tapi terkadang juga orang fasik yang ngaku Islam itu tidak tercakup ya dalam barisan orang beriman yang dimaksud imannya sempurna. Dimaksud orang-orang soleh. Kemudian Syekh dalilan minas sunnah. Kemudian Syekh Taqiyuddin, Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ala anal fasiq al-milli la yadkhulu fi ismil ilman al-kamil, bahwa orang fasik yang dari kalangan muslimin itu tidak masuk kategori orang-orang yang imannya sempurna. Wa huwa qauluhu subhanahu wa ta'ala, siapa yang menganggap ya, pelaku kefasikan ya dari kaum muslimin itu imannya sempurna? Murji'ah, yang menganggap hanya Murji'ah. Yang mereka menganggap bahwa pelaku dosa besar di kalangan muslimin itu ya masuk kategori orang beriman yang imannya sempurna. Ya. Orang Murji'ah. Ya, orang Murji'ah. Dan Murji'ah yang ekstrim lebih parah lagi. Ya, pelaku kekafiran, pelaku kesyirikan akbar, kufur akbar, bukan hanya pelaku dosa besar, pelaku kufur akbar, pelaku syirik akbar, pelaku pembatal keislaman yang jelas. Ya, oleh mereka masih dimasukkan dalam kategori orang beriman. Oleh mereka masih dimasukkan dalam kategori orang beriman. Ya, bahkan di antara mereka seperti Ibn Jirjis dan teman-temannya, ya, terkadang bahkan masuk kategori orang beriman yang imannya sempurna. Ya, pelaku kesyirikan, pelaku kafiran, kufur akbar, syirik akbar, ya. Bahkan terkadang menurut mereka masuk dalam kategori orang beriman yang imannya sempurna. Kategori orang-orang bertakwa, sebagaimana disebutkan sendiri oleh mereka-mereka di bukunya Sulhul Ikhwan dan yang lainnya, ya. Nah, itu ya bid'ah yang lebih parah daripada Murji'ah klasik, ya. Itu Murji'ah yang akut. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, ila akhirih, dan seterusnya. La, tidaklah yazni berzina, siapa azani, seorang pezina, hina yazni, ketika dia berzina, wa huwa mu'min, sementara dia itu mukmin. Tidaklah seorang ya pezina itu berzina, ketika dia berzina itu dia adalah mukmin. Apakah maksudnya dia kafir? Tidak, kamilul iman. Maksudnya mukmin sempurna imannya. Tidaklah seorang pezina itu berzina, maka ketika dia berzina itu dia mukmin yang sempurna imannya. Tidak. Ini membantah siapa? Membantah Khawarij dan Mu'tazilah. Membantah Khawarij dan Mu'tazilah serta Murji'ah. Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan ini orang sudah keluar dari mukmin. Ya, sudah keluar dari barisan mukminin. Sedangkan Murji'ah mengatakan ini sempurna imannya. Ya, masih sempurna imannya. Nasallahu alaihi wasallam.
Fal manfi huna aniz zani was-sariq wasyarib. Jadi yang dinafikan, keimanan yang dinafikan dari pelaku zina, pelaku pencurian, ya, peminum khamr, huwa kamalul iman, adalah ya kesempurnaan imannya, la jami'ul iman, bukan keimanannya secara utuh. Yang dinafikan itu adalah kesempurnaan imannya, bukan jami'ul iman, bukan keimanannya secara utuh, bukan. Bidalilil ijma' ala tawrithi az-zani was-sariq wasyaribil khamr. Ya, dalilnya apa? Dalilnya bahwa ya pelaku zina, ya, pencuri dari kalangan muslimin, peminum khamr dari kalangan muslimin, ya, masih mewarisi dengan ya ahli warisnya dari kalangan muslimin. Seandainya mereka itu sudah kafir, ya, imannya secara utuh telah dicabut dari mereka, telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka, maka mereka tidak akan mewarisi dengan ya ahli warisnya dari kalangan kaum muslimin. Dan ini adalah perkara ijma. Ini adalah perkara yang disepakati oleh kaum muslimin, bahwa ya pencuri dari kalangan muslimin masih mewarisi dengan ahli warisnya dari kalangan muslimin. Menunjukkan masih ada apa? Ukhuwah imaniyah. Masih ada persaudaraan iman di antara mereka. Faqad dallal hadits ala anna haula'i hina fi'lihim al-ma'siyata qad intafal imanul kamilu anhum. Hadis ini menunjukkan, memberi pelajaran bahwa mereka para pelaku maksiat, pezina, ya, pencuri, peminum khamr tadi, ketika mereka melakukan maksiat, maka iman sempurnanya hilang dari mereka. Iman sempurna hilang dari mereka. Berarti masih ada iman tetapi yang tidak sempurna. Wa qad dallatin nususul katsirah minal kitab wa sunnah ala annahum ghairu murtaddin bidzalik. Banyak sekali dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah, dari Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa mereka itu tidaklah murtad, tidaklah keluar dari Islam bidzalik, sebab perbuatan maksiatnya tadi. Fa ulima al-iman al-manfi fi hadzal hadits inma huwa kamalul iman wajib. Sehingga dari dalil-dalil yang banyak itu tadi yang menetapkan bahwa mereka itu tidak murtad dengan sebab kemaksiatannya itu, ya, kita mengetahui bahwa iman yang dihapuskan dalam dalam hadis itu, ya, iman yang ditiadakan dalam hadis itu, ya, tidak lain adalah kamalul imanil wajib, ya, kesempurnaan iman yang seharusnya mereka miliki. Kesempurnaan iman yang wajib mereka miliki itu tercabut dari mereka. Wa qaluhu wa la yantahibu nuhbatan dzata syaraf. An-nuhbah bi dhammin nun hiya syai'il manhub. Wan nahbu akhdhul mal bil ghalabati wal qahri. Ya. Dan tidaklah seorang perampas yantahib, merampas harta, ya, dzata syaraf ay qadr, wa qila dzatu istishraf yastrasifun nas ilaiha nadhirina ilaiha rafi'ina absarahum. Dan tidaklah seorang perampas, ya, merampas harta orang yang mampu untuk melawan, atau dzata syaraf maknanya, ya, di kerumunan atau di tempat terbuka, di ruang publik yang dilihat oleh banyak orang kejadian perampasan itu. Sementara ketika dia melakukan perampasan itu, ya, dia adalah mukmin yang sempurna imannya. Tidak. Ya, ini masih menjelaskan mana intihab dalam hadis itu. Tsumma inna Syekh rahimahullah dzakara natijah lil bahts as-sabiq wastaqlasa al-hukma. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, menyebutkan kesimpulan dari, ya, penjelasan yang barusan kita baca, ya, biqauli fi'il fasikul muslim, fasikil milli, tentang status pelaku kefasikan dari kalangan muslimin. Naqul, kita ahlu sunnah wal jamaah mengatakan, ya, berpendapat huwa, ini pelaku kefasikan dari kalangan muslimin, dia adalah mukmin naqis iman. Dia adalah mukmin yang lemah iman. Au
mu'min bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Atau kita sebut dia mukmin karena keimanannya, dia fasik sebab dosa besar yang dia lakukan. Hadza huwal hukmu al-adilu. Inilah ya keputusan yang adil, ya inilah keputusan yang objektif, yang insaf terhadap pelaku kefasikan, ya pelaku dosa besar dari kalangan orang Islam. Jam'an bainan nususil lati nafatil iman anhu. Ya, ini mengkompromikan antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa imannya itu dihapuskan darinya, seperti hadis tadi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina itu ya berzina, ketika dia berzina maka dia adalah mukmin, maksudnya mukmin yang sempurna imannya. Wa nususil lati athbatatil imana lahu. Ya, dan bentuk pengkompromian dengan dalil-dalil yang menafikan iman dengan dalil-dalil yang menetapkan keimanan untuknya. Wa ayatul qisas, seperti ayat-ayat qisas yang tadi kita baca dalam surat Al-Baqarah, wa ayati al-hukmi al-bughat as-sabiqataini, dan juga ayat tentang hukum bughat, hukum kelompok kaum muslimin yang zalim dalam surat Al-Hujurat tadi. Dalam ayat qisas dan ayat bughat ditetapkan keimanannya, sedangkan dalam hadis dinafikan keimanannya. Maknanya apa? Yang dinafikan itu adalah kesempurnaan imannya yang harusnya dia penuhi, tapi tidak dia penuhi dengan melakukan perbuatan dosa besar. Sedangkan yang ditetapkan keimanannya, dalam ayat qisas dan ayat bughat itu adalah apa? Ya, keimanan, ya, adalah keimanannya yang tidak sempurna. Keimanannya yang tidak sempurna masih dia miliki. Fala yu'ta alismul mutlaq alismul iman kamil, sehingga tidak disematkan kepada pelaku kefasikan dari kalangan muslimin itu sebutan iman yang sempurna. Wala yuslabu mutlaqul ism, tetapi tidak juga dicabut darinya status apa? Keimanan yang berkurang, keimanan yang lemah. Dia tetap disebut mukmin naqisul iman. Dia disebut mukmin lemah iman, atau mukmin bi imanihi, dia mukmin karena dia punya iman, fasik karena dia melakukan dosa besar. Fayuhkamu alaihi bil khuruj minal iman, ya. Tidak kemudian dia itu divonis keluar dari Islam kama taqul Mu'tazilul Khawarij. Layaknya itu merupakan ajaran Mu'tazilah dan Khawarij, wallahu a'lam. Fal imanul mutlaq wal imanu al kamil wa mutlaqul iman wal imanu naqis. Ya, istilah al iman al mutlaq itu artinya, ya, iman mutlak itu apa? Iman yang sempurna. Sedangkan mutlaqul iman artinya al imanu naqis. Ya, iman yang lemah. Wallahu a'lam. Selesai sampai di sini pembahasan tentang definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan status pelaku dosa besar dari kalangan muslimin yang dosa besarnya itu tidak mencapai level syirik akbar ataupun kufur akbar. Ya, walhamdulillah, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang lainnya yang disebutkan oleh Syekhul Islam di Al-Aqidah Al-Wasithiyahnya ini di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi Muhammadin wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.